Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk kali ini kita akan bahas soal yang sudah saya cantumkan di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mencoba atau mendownload bisa kita cross check bareng-bareng untuk jawabannya yang betul. Kita langsung saja pembahasan soalnya, yaitu nomor 71. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali yang ditanyakan itu adalah yang bukan. Asesmen itu harus objektif, kemudian adil, kemudian ada terpadunya. Terpadu itu satu kesatuan, jadi berkelanjutan. Kemudian yang kecuali itu adalah kooperatif. Kooperatif ini cenderung pada sifat kerjasama untuk masyarakat atau kerjasama antar siswa. Jadi intinya pada kooperatif itu adalah cenderung pada kerjasama. Sehingga untuk yang kecuali itu adalah jawabannya yang C untuk 71. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang 72. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal ini tersebut merupakan prinsip penilaian yang untuk nomor 72, yaitu penilaian yang didasarkan pada data datanya harus valid. Jadi untuk jawabannya itu yang betul adalah yang C juga. Penilaian berdasarkan data nyata, valid itu lebih cenderung ke nyata. Itu untuk yang 72. Kemudian untuk yang 73. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang adil, akuntabel, kemudian valid, dan sistematis. Nah, untuk penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik prosedur maupun dari hasil itu harus akuntabel. Itu untuk penilaian yang akuntabel. Selanjutnya untuk yang nomor 74. Untuk soal yang 74, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Langkah-langkah yang baku berarti ini secara berurutan. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian. Sudah jelas ya, jawabannya itu adalah secara sistematis. Berarti jawabannya yang 74 itu adalah yang D. Nomor 75. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali berarti yang bukan. Untuk yang nomor 75, yang A ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, betul. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, juga betul. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan, juga betul. Yang D, dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Berarti ini yang kecuali. Jadi jawabannya yang 75 itu adalah yang D. Selanjutnya untuk yang soal 76. Program pembelajaran remedial hendaknya mengikuti peserta didik untuk belajar Oke, kita ulangi lagi ya untuk 76. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah prinsip yang perlu diperhatikan. Termasuk salah prinsip yang perlu diperhatikan pembelajaran remedial adalah fleksibilitas, interaktif, adiktif, kesinambungan. Ini lebih ke adiktif ya. Jadi pada pembelajaran
untuk gaya belajar masing-masing. Jadi pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual atau peserta didik. Jadi jawabannya untuk 76 itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 77. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlahnya 15 orang juga, jadi separuh, mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara yang A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nah, ini sudah jawabannya ya. Yang nomor 77 itu adalah A. Kalau yang B, digabung dengan siswa yang belum tuntas. So, jangan melakukan materi pada KD selanjutnya. Pengayaan itu pendalaman dulu itu lebih pasnya. Untuk nomor 77. Selanjutnya 78. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Yang A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Yang B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatnya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Untuk 78 ini pernah kita bahas ini. Jadi jawabannya itu adalah yang D, dengan memberikan materi yang lebih tinggi tingkatannya. Karena peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar secara optimal. Selanjutnya 79. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Yang A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Yang B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Kemudian yang C. Itu adalah sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawabannya itu adalah yang C. 79. Kemudian untuk nomor 80. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Kegiatan guru yang tampak untuk remedial. Yang A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Yang C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Yang D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Untuk yang nomor 80, yang paling pas itu pilihannya adalah menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya 81. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pertanyaan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah PTK penelitian tindakan kelas. Jadi kegiatan untuk apa? Nah,
pernyataan tersebut merupakan kegiatan pada PTK bagian apa? Nah, maksudnya itu seperti itu ya. Yaitu merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Itu jawabannya adalah yang C untuk yang nomor 81. Selanjutnya 82. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tak disengaja, kemudian keadaan dan kendala tindakan. Yang D, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK dalam langkah mengetahui proses tindakan. Itu yang pertama ya. Berarti ini termasuk observasi. Jadi pengamatannya dulu, observasi untuk menentukan keadaan, kemudian dan kendalanya itu apa. Jawabannya untuk 82 itu adalah yang B. Selanjutnya itu 83. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah alur dari kegiatan PTK. Yang pertama kita harus punya perencanaan. Jadi rencana dulu. Berarti pilihannya itu antara C dan D untuk yang 83. Kemudian setelah itu pelaksanaan tindakan baru kita observasi dan refleksi. Timbal balik. Berarti yang paling pas untuk jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya 84. Rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah pada PTK adalah yang A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? Kemudian yang B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Yang C, mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? Bukan perumusan masalah kalau yang C ini ya. Yang D, bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Nah, untuk rumusan masalah dalam PTK, cari yang paling tepat ini antara D dengan B. Jadi bagaimana kita cara meningkatkan. Nah, kalau ini meningkatkan kemampuan siswa, tapi yang D itu menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Kalau yang D itu kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab. Nah, kalau PTK itu kan penelitian tindakan kelas dengan tujuan itu adalah lebih memajukan kemampuan atau membuat peserta didik lebih baik belajarnya. Nah, itu untuk PTK. Sehingga jawaban yang paling pas itu adalah yang B untuk yang 84. Selanjutnya 85. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari PTK, masalah yang diteliti berasal dari 85 keseriusan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, keseriusan pendidik akan mutu pendidikan, keinginan untuk membantu guru, kepedulian peneliti akan kinerja guru. Yang paling pas untuk PTK itu adalah keseriusan guru akan kinerja di kelas yang diajar. Jawabannya itu adalah yang A untuk 85. Selanjutnya 86. Di bawah ini prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK.
Menurut Suharsimi Arikunto, kecuali menurut dia ya, kalau Arikunto itu kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Nah, itu pas katanya Suharsimi. Yang ditanya justru yang kecuali. Yang B, kegiatan yang direkayasa. Nah, itu tidak mungkin ya. Berarti sudah jelas jawabannya itu adalah yang B. Perencanaan jelas, upaya empiris dan sistematis. Jelas juga. Selanjutnya 87. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleks secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal pengumpulan data, menganalisis masalah, mencapai tujuan, menentukan ruang lingkup. Nah, ini adalah menganalisis masalah. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya 88. Peran guru dalam PTK adalah sebagai yaitu guru dan juga peneliti. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Jadi tidak cuma sebagai guru saja. Jadi dalam PTK ya, pendidikan tindakan kelas, jadi guru juga sebagai dan peneliti juga. 89. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan kecuali. Yang ditanyakan itu adalah kecuali di pertengahan. Pelaksanakan tindakan berarti betul, observasi dan interpretasi juga betul, diskusi balikan juga betul, analisis data. Nah, ini malah pertengahan loh. Kita masih belum menentukan datanya, berarti yang kecuali otomatis jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya nomor 90, tujuan dari PTK yaitu adalah memperbaiki KBM. Itu sudah jelas ya, memperbaiki KBM, perbaikan KBM. Jadi pada kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Kemudian yang nomor 91, merenungkan kembali tindakan, perbaikan, dan dampaknya, serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut. Pada PTK merupakan dari bagian yang mana? Yaitu adalah refleksi. Jadi timbal baliknya. Jadi apa yang perlu kita tindak lanjuti lagi pada dampak untuk mencari jalan keluarnya. Nah, itu disebut dengan refleksi ya pada PTK. Kemudian yang 92. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini mesti kan di awal-awal. Kesimpulan tidak mungkin, prosedur penelitian juga tidak mungkin. Yang awal itu adalah pendahuluan. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya 93. Persiapan awal dalam PTK adalah persiapan yang dilakukan untuk awal PTK yaitu membuat rencana dulu. Cari aja bahasanya yang membuat rencana. Menekan cara wawancara, tidak membuat analisis, juga tidak membuat rencana. Nah, ini perbaikan pembelajaran dan skenario-nya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya 94. Proposal penelitian dalam PTK adalah, proposal dalam penelitian itu adalah perencanaan sistematik. Jadi perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jadi perencanaan secara berurutan, jadi sistematik. Dengan alur yang terurut langkah-langkahnya. Jadi yang jawabannya ini adalah 94 yang D. Selanjutnya itu adalah 95. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK kecuali. Kecuali dalam langkah-langkah PTK itu apa? Yang bukan. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, analisis kelaikan hipotesis tindakan, persiapan tindakan, observasi, dan interpretasi.
langkah-langkah dalam tahap perencanaan. Berarti yang bukan yang kecuali itu adalah yang D. Imperatasi. Nah, itu pas bahasanya. 96. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah yaitu untuk menganalisis nomor 96 untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. Yang B, untuk mencapai kepuasan diri, peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang D itu adalah untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Untuk yang 96 itu yang pas adalah untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Yang itu adalah refleksnya. Jadi yang paling pas itu jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya 97. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah, jadi tujuan dari refleksi itu sendiri yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini sudah jawabannya yang pas untuk 97 yaitu yang A. Selanjutnya, kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip di antaranya. Yang pertama, hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Yang B, ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. Yang D, penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, ini jawabannya yang betul itu sudah yang D, yaitu penilaian itu bukan cuma di akhir saja. Dari mulai kita KBM, penilaian sudah dilaksanakan sampai dengan akhir dari KBM itu sendiri. Selanjutnya adalah 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. Tidak ya, jadi penilaian itu memang dari awal start KBN sampai dengan akhir. Kemudian yang B, ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian, agak betul ini sudah ya. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Ini refleksi terhadap pembelajaran mutlak, yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Nah, untuk yang 99 yaitu penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis sekali. Jadi jawabannya itu adalah yang C untuk 99. Selanjutnya, nomor yang terakhir.
Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah yang A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Nah, untuk jawabannya yang nomor 100 itu adalah mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu untuk jawabannya nomor 100. Jadi pernyataan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya. Nah, itu pernyataannya. Jadi jawabannya itu adalah yang D untuk yang nomor 100. Nah, sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik atau saran dari Bapak Ibu sekalian tentang video ini bisa komen di kolom komentar. Niatan saya adalah untuk membantu para guru yang masuk dalam kategori PBG yaitu Pretest PBG agar sukses dan juga nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.